Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faisal Ardiansyah dari program studi Sistem Informasi Geografi tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan belajar mengenai praktikum senjata spasial lanjut cara kelima, yaitu mengenai instance segmentation. Nah, jadi pada praktikum kali ini kita akan melakukan deteksi objek tapi menggunakan instance segmentation pada citra ataupun foto udara khusus untuk settlement ataupun bangunan. Nah, bedanya dengan eh, yang kita lakukan sebelumnya apa kalau instant segmentation ini kita memasukkannya ke dalam satu kelas satu kelas bangunan, nanti kita akan deteksi bangunannya itu dan memberikan akurasi yang lebih presisi gitu. Oke, kita langsung saja masuk ke langkahnya. Nah, langkahnya apa? Pertama, jelas kita harus memasukkan citranya dulu, citranya ke dalam uh, artispro kita dan bangunan. Nah, setelah itu kita menambahkan kelas, field class di data settlement-nya. Ada kelas di sini terdapat kelasnya satu. Nah, setelah itu apa? Kita melakukan training data. Oh iya, kita ekspor dulu. Habis itu kita ekspor. Nah, hasil ekspornya itu berupa dia file-file. Di sini ada beberapa file image. Ini dari hasil ekspor tadi. Kemudian kita juga mendapatkan beberapa file lainnya seperti model, label, dan sebagainya. Nah, kemudian kita melakukan pemodelan. Nah, pada pemodelan kali ini kita menggunakan RCNN net, kita menggunakan RCNN net yang maksud RCNN menggunakan Raster 50. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya tuh untuk mendeteksi objeknya itu lebih tersegmentasi gitu. Nah, hasil dari eh, pemodelan tadi kita mendapatkan beberapa file dan model karakteristik. Kita dapat lihat. Nah, ini merupakan hasil dari pemodelan kita. Itu materinya kita bisa lihat bahwa kita menggunakan average, bahwa kita menghasilkan mendapatkan average precision-nya itu 0,8 ataupun 80% sekian ini. Nah, ini menunjukkan bahwa model yang telah kita buat tuh memiliki rata presisinya itu tinggi. Bisa kita lihat bahwa di awal modelan ini untuk training dan validasinya itu masih tinggi. Kemudian seiring berjalannya waktu, batch-nya berproses, maka eh, semakin linear ataupun semakin bagus ini. Tapi dalam data kasus model kita ini terdapat overfitting ya ini. Untuk training dan validasinya grafiknya tidak bertampilan ataupun overfitting. Tapi tidak apa-apa, nanti kita tetap pakai karena ini memakan waktu sekitar 16 sampai 17 jam dalam pemrosesannya. Jadi kalau mengulang sayang sekali itu. Di sini juga ada beberapa ground truth-nya yang terdeteksi. Oke. Nah, setelah itu kita melakukan apa? Kita melakukan data objeknya. Ini merupakan hasil data objek dari model model yang kita gunakan. Nah, untuk modelnya itu kita memakai yang Jakarta. Kita atur modelnya di Jakarta. Kemudian untuk yang data objeknya kita pakai yang di Parangtritis. Nah, di sini kita dapat amati bahwa tidak semua bangunan yang ada di kawasan maupun di foto udara kita itu terdeteksi ya. Nah, ini kan, nah, untuk model yang kita pakai ini masih jelek karena apa? Karena ini untuk yang deteksi objeknya itu tidak sesuai dengan pola spasial dari bangunan. Ini bisa kita lihat bahwa bangunan awalnya kotaknya seperti ini, tetapi terjadi overfitting yang
seperti ini. Dapat berbagai overfitting. Nah, ini masih perlu evaluasi terhadap modelnya lagi. Nah, untuk total dari bangunan yang terdeteksi adalah sekitar 552 fitur, fitur bangunan yang terdeteksi. Tapi dalam kasus ini masih banyak sekali bangunan yang belum terdeteksi, seperti yang bagian sini. Oke, setelah itu kita dapat menghitung akurasinya menggunakan menggunakan compute accuracy for object detection. Nah, ini merupakan akurasinya. Kita dapat menggunakan dapat kita mendapatkan akurasi dari average average precision-nya sekitar 10% ya. Ini masih rendah sekali karena dari 100% kita hanya mendapatkan 10% saja. Kemudian di sini terdapat beberapa tabel seperti precision ini yang presisinya berapa kita mendapatkan 0,33% atau hanya 33%, kemudian untuk recall-nya 27%, kemudian rata-ratanya yang kita dapat dari advance score-nya 30%. Kemudian untuk true positifnya kita mendapatkan 186, kemudian untuk false atau objek yang terjadi sebagai kesalahan itu 336, kemudian yang false negatif yang tidak terdeteksi itu 562. Nah, kemudian kita dapat cek nah di accuracy assessment report-nya kita dapat amati untuk yang IOU lebih dari sama dengan 0,1 memiliki grafik seperti ini. Di sini kita mendapatkan presisinya 0,33 ataupun 33%, kemudian recall-nya 27%, kemudian advance score-nya 30% dengan average precision-nya 10%, dan true positif 100, 186, kemudian untuk false positifnya 366, dan objek false negatif atau objek yang tidak terdeteksi adalah 562. Nah, ini untuk grafiknya dapat diamati bahwa untuk di sekitar berapa ini 0,2 sekian lah. Ini sudah grafik sudah mengalami penurunan. Nah, untuk yang di IOU untuk yang 0,5 di sini malah grafiknya tuh kecil sekali ya. Tidak mencapai 0,1 untuk yang recall-nya. Kemudian untuk semakin IOU-nya semakin besar juga, ini untuk precision-nya ini langsung turun anjlok sekali, jadi nol. Jadi di sininya untuk grafiknya kita tidak mendapatkan grafik sama sekali. Dan untuk yang IOU 0,9 sama juga tidak mendapatkan nilai kita di sini. Untuk precision-nya berapa, percentage-nya berapa, kita nggak ada nilainya. Jadi seperti itu. Untuk yang akurasinya. Oke. Oh, untuk kesulitan. Kesulitan dalam mm, acara kali ini itu apa? Yaitu untuk training deep learning-nya untuk data-data seperti yang Parangtritis maupun Bandung itu datanya tidak bertambalan sehingga mendapatkan presisi ataupun akurasi yang sedikit. Contohnya saya sudah melakukan pemodelan ini menggunakan data parangtritis. Di sini kita hanya mendapatkan data 0,4% ataupun maksudnya 4% dari total 1%. Karena apa? Karena data shape file dan citranya ini tidak bertambulan. Ini contohnya seperti ini.
Ini bangunnya hanya segini, tapi di dalam shapefile tergeser sedikit. Tetapi untuk grafiknya ini malah bagus ya, enggak underfitting maupun overfitting, walaupun dengan akurasi yang sangat rendah yaitu 4%. Nah, itu merupakan kendala dalam praktikum. Kemudian dalam pemodelan ini juga membutuhkan waktu yang sangat lama sekali, tergantung dengan spesifikasi laptop. Nah, untuk di laptop saya ini sekitar 16 sampai 17 jam dalam pemodelan eh, pada acara kali ini. Karena kan datanya yang mungkin terlalu besar ataupun laptop saya yang kentang, seperti itu. Sekian dari saya, bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.